Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita punya bahan yang menarik banget nih, khususnya bab 9. Judulnya ada udah bikin mikir, jangan ikuti kata hati. Karir mana yang membuat perbedaan terbesar? Kayaknya ini nantengin banget nasihat umum ya. Iya, betul sekali. Nasihat kayak kejar passionmu atau ikuti kata hati, itu kan udah kayak mantra ya, di mana-mana. Iya kan? Populer banget. Tapi sumber yang kita bahas ini punya argumen lain. Apalagi kalau tujuan Anda itu ya bener-bener mau bikin dampak positif sebesar mungkin di dunia. Mereka mulai dari cerita, ada mahasiswa namanya Peter Hurford. Tingkat akhir galau dia, pengen kerjaan yang oke, yang memuaskan, tapi juga yang dampaknya gede. Wah itu sih kayaknya banyak yang ngalamin ya, atau pernah lah di posisi itu. Pasti situasi yang sangat relatable. Nah, buat ngebongkar kerangka berpikir di balik argumen yang cukup provokatif ini, kita udah bareng narasumber ahli kita. Selamat datang. Iya, terima kasih. Topik ini memang relevan banget dan kayaknya penting ya buat kita diskusikan lebih dalam. Oke, mari kita langsung aja nih. Sumber ini kan kelihatannya gimana ya, skeptis banget sama ide ikuti passion. Kenapa gitu ya? Apa sih alasannya? Oke, jadi ada beberapa alasan kunci yang mereka paparkan. Pertama, ini soal data. Ada ketidakcocokan yang lumayan besar antara passion kebanyakan orang sama realita kerja. Ketidakcocokan gimana tuh? Contohnya studi di Kanada. Ditemukan 84% mahasiswa ngaku punya passion. Oke, banyak ya. Tapi 90% dari passion itu ternyata di bidang olahraga, musik, atau seni. Oh, yang gitu-gitu ya? Iya, padahal kalau kita lihat lapangan kerjanya, di industri itu tuh terbatas banget. Mungkin cuma sekitar 3% dari total pekerjaan yang ada. Wah, jauh banget ya bedanya. Jauh. Jadi kalau kita maksa ngejar passion di area yang sempit gitu, ya resikonya lumayan tinggi. Bisa jadi susah dapat kerja atau nggak sesuai harapan. Oke. Itu baru satu alasan ya? Ada lagi nggak? Ada. Yang kedua, bidang-bidang yang sering diasosiasiin sama passion ini biasanya kompetitifnya luar biasa. Iya juga sih. Contoh gampang ya, olahraga, musik. Peluang atlet SMA di Amerika buat jadi profesional itu disebut kurang dari 1:1000. Kecil banget. Wow, 1:1000. Itu hampir nggak mungkin ya? Hampir nggak mungkin. Nah, alasan ketiga, dan ini mungkin yang paling bikin kita mikir, minat kita itu ternyata nggak statis, nggak tetep gitu aja. Maksudnya? Bisa berubah gitu. Iya, banget. Ada penelitian dari Quaid, Bach, Gilbert, sama Wilson. Mereka nemuin kalau minat kita itu bisa berubah jauh lebih banyak dari yang kita kira, seiring waktu. Oh iya. Iya, jadi kalau kita terlalu fokus sama passion kita hari ini, bisa jadi beberapa tahun lagi kita udah nggak minat, tapi udah terlanjur di jalur itu, terjebak gitu. Jadi logikanya ngejar passion itu bisa jadi kayak gambling ya. Minatnya bisa hilang, lapangannya sempit, kompetitif pula. Bisa dibilang gitu. Kurang strategis lah kalau dilihat dari kacamata ini. Terus, kalau bukan passion, apa dong yang jadi kunci kepuasan kerja menurut argumen di bab ini? Masa cuma ngejar aman aja? Nah, ini dia pergeseran fokus yang menarik. Jadi alih-alih kita sibuk nyari passion yang udah ada di dalam diri, gitu kan? Iya. Bab ini nyaranin kita buat nyari pekerjaan dengan fitur-fitur tertentu, karakteristik kerjaannya gitu. Fitur? Maksudnya kayak fasilitas kantor gitu? Bukan cuma itu, lebih ke sifat pekerjaannya. Fitur-fitur ini berdasarkan riset cenderung bikin orang puas kerja. Nah, dari kepuasan inilah rasa passion itu justru bisa tumbuh. Oh, jadi dibalik ya. Bukan passion dulu baru kerja, tapi kerja dulu di tempat yang fiturnya bagus, baru passionnya muncul. Tepat. Jadi, passion itu dianggap kayak hasil atau akibat, bukan syarat mutlak di awal. Menarik. Terus, fitur-fitur kayak apa tuh yang dimaksud? Apa sekedar gaji gede atau jam kerja fleksibel? Ternyata lebih kompleks dari itu. Gaji penting, tapi bukan satu-satunya. Beberapa fitur kunci yang disebut itu, misalnya pekerjaan yang bikin kita benar-benar terlibat, fokus gitu. Kayak larut gitu ya, istilahnya flow itu bukan? Betul, flow. Konsepnya Mihaly Csikszentmihalyi. Terus, pekerjaan yang ngasih kita perasaan udah bantu orang lain, ada rasa kontribusi. Penting tuh rasa kontribusi. Banget. Terus, pekerjaan yang bikin kita ngerasa, wah, gue jago nih di sini. Rasa kompeten. Lingkungan kerja juga ngaruh.
punya rekan kerja yang suportif misalnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi, ya tentu aja penting buat nggak ada hal negatif yang ganggu banget, kayak jam kerja yang nggak manusiawi, rasa nggak aman, atau atasan yang ya gitu deh. Haha, iya paham. Dan terakhir, pekerjaan itu mesti nyambung lah sama kehidupan pribadi kita secara keseluruhan. Bisa seimbang gitu. Jadi kayak daftar periksa ya. Kita checklist nih, kerjaan ini punya fitur A, B, C nggak? Bukan cuma ngandelin perasaan, kayaknya gue suka deh. Persis. Karena gini, kita tuh sering kali jelek banget kalau disuruh nebak apa yang bakal bikin kita happy di masa depan. Otak kita emang bisa simulasi, tapi sering bias. Contohnya gimana tuh biasnya? Ada contoh di buku ini, soal profesor yang baru dapat tenure, posisi permanen gitu kan. Harusnya seneng banget dong. Iyalah, pencapaian besar itu. Tapi ternyata prediksinya sering meleset. Dia mungkin lupa mikirin hal-hal lain kayak rapat departemen yang ngebosenin, yang bakal jadi bagian rutin kerjaannya. Jadi kebahagiaannya nggak setinggi yang dibayangin. Oh gitu ya? Makanya, daripada cuma ngikutin kata hati yang bisa jadi bias, lebih oke kalau kita fokus ke fitur-fitur objektif pekerjaan yang emang udah terbukti secara umum bikin orang puas jangka panjang. Oke, logikanya dapat nih. Jadi, lupakan passion sebagai titik A, fokus ke fitur kerjaan yang bikin happy. Nah, sekarang gimana nyambungin ini ke ide bikin perbedaan terbesar? Ada kerangka khususnya nggak buat milih karir yang dampaknya tinggi? Ada. Bab ini nawarin kerangka evaluasi. Ada 3 faktor utama yang perlu Anda pertimbangkan pas milih karir. 3 faktor ya? Apa aja tuh? Faktor pertama itu kecocokan pribadi, personal fit. Ini bukan cuma soal suka atau nggak suka ya. Lebih dalam lagi. Iya, lebih ke seberapa bagus sih Anda beneran bisa ngerjain kerjaan itu, bakal puas nggak, bakal betah nggak buat jangka panjang, dan yang penting juga, seberapa bagus Anda atau potensi Anda buat jadi bagus dibandingin orang lain di bidang itu. Dibandingin orang lain ya? Iya, dan ditekankan banget di sini, penting buat nguji kecocokan ini dicoba langsung, bukan cuma mikir atau ngerenung. Soalnya, bahkan perekrut profesional aja sering salah nilai kecocokan kandidat kok. Wah, oke. Jadi mesti test drive dulu ya, nggak bisa cuma bayangin di kepala. Sip. Faktor kedua apa? Faktor kedua, dampak saat bekerja. Impact in the job. Ini ngukurnya gini, seberapa besar sih sumber daya atau pengaruh yang bisa Anda arahin lewat kerjaan Anda? Sumber daya itu maksudnya gimana? Duit? Bisa macam-macam. Bisa tenaga kerja Anda sendiri, bisa tim atau anggaran yang Anda kelola. Bisa juga uang yang Anda hasilkan, yang nantinya bisa disumbangin, atau bahkan platform publik. Misalnya Anda punya suara, punya pengaruh buat nyampein ide. Oke. Terus? Nah, pertanyaan lanjutannya, seberapa efektif tujuan atau cost yang Anda dukung pakai sumber daya itu? Menariknya, ini jadi ngebuka pandangan kalau dampak itu nggak harus selalu lewat kerja langsung di LSM atau nirlaba. Maksudnya? Ada jalur dampak lewat tenaga kerja kita, lewat uang, donasi, dan lewat pengaruh. Jadi lebih luas gitu. Oh, ini beda nih. Biasanya kan kalau ngomongin kerja berdampak, ya mikirnya langsung ke sektor sosial ya. Ini lebih luas berarti. Keren. Faktor ketiga. Faktor ketiga, dampak di kemudian hari. Impact later in life. Ini intinya soal ngelihat kerjaan sekarang sebagai investasi buat masa depan. Investasi gimana tuh? Di mana kerjaan ini ngebangun modal karir Anda. Modal karir itu isinya ya keahlian, skills, jaringan, network, sama kredensial atau reputasi. Terus, seberapa fleksibel sih skill yang Anda dapat? Bisa dipakai di tempat lain nggak? Gampang nggak kalau nanti mau pindah sektor? Dan, seberapa banyak Anda bisa belajar dari kerjaan ini buat nentuin langkah karir selanjutnya yang mungkin lebih gede dampaknya? Wah, poin ketiga ini kayaknya penting banget ya. Apalagi buat yang baru mulai atau masih bingung mau kemana jangka panjangnya. Kayak si Peter Hurford tadi ya, nimbang antara dampak sekarang sama potensi di masa depan. Betul sekali. Jadi ngebangun modal karir itu bisa jadi langkah strategis banget. Kayak nabung aset gitulah buat masa depan. Jadi, 3 ini ya, kecocokan pribadi, dampak saat bekerja, sama dampak di kemudian hari. Ini kayak lensanya gitu ya buat ngevaluasi pilihan karir? Bisa dibilang gitu, kerangka buat ngebantu kita mikir lebih jernih dan strategis. Oke. Nah, pakai kerangka 3 faktor ini, gimana kita ngelihat jalur-jalur karir yang spesifik? Di bab ini kayaknya ada pengelompokannya ya?
Iya, betul. Mereka bagi jadi dua kategori besar. Ada yang namanya pilihan aman atau solid bets, sama peluang jangka panjang berpotensi tinggi atau high potential long shots. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari yang pilihan aman dulu deh. Contohnya apa aja tuh? Pilihan pertama itu ya yang paling obvious mungkin ya, kerja langsung di organisasi efektif. Seringnya sih ini organisasi nirlaba. Oke. Ini bisa jadi pilihan bagus banget, tapi ada syaratnya. Organisasinya mesti beneran efektif, udah terbukti gitu kerjanya. Terus Anda yakin bisa belajar banyak hal berharga di sana. Organisasinya juga emang lagi butuh talenta kayak Anda, bukan cuma butuh dana. Dan Anda emang niat berkarir jangka panjang di sektor nirlaba. Banyak juga ya syaratnya. Nggak asal masuk LSM gitu ya? Iya, ada catatan kritisnya juga. Kadang-kadang pengembangan skill profesional di nirlaba itu nggak secepat atau seluas kalau di sektor profit. Nah ini perlu dipertimbangkan lagi pakai kacamata dampak di kemudian hari tadi. Oke. Jadi mesti tetap kritis ya, walaupun niatnya baik. Ada lagi pilihan aman lainnya? Ada. Ini pilihan yang lumayan radikal mungkin kedengerannya. Menghasilkan untuk menyumbang. Earning to give. Earning to give. Gimana tuh konsepnya? Gampangnya gini, cari kerjaan yang potensi gajinya tinggi banget, terus komitmen buat nyumbangin sebagian besar, biasanya signifikan ya, dari gaji itu ke organisasi atau program amal yang paling efektif di dunia. Efektifnya ini berdasarkan bukti ya. Oh, jadi kerja, cari duit banyak, tapi tujuannya buat disumbangin ke tempat yang paling ngefek gitu. Tepat. Ini cara yang kuat banget buat bikin dampak gede. Dan bagusnya, ini terbuka buat banyak orang dari macam-macam profesi. Nggak harus kerja di sektor sosial langsung. Menarik banget ini. Bidang kerja apa aja sih yang biasanya dianggap potensial buat jalur earning to give ini? Beberapa yang disebut punya potensi gaji tinggi itu misalnya sektor finansial, apalagi posisi front office. Terus konsultansi manajemen, wirausaha teknologi kalau sukses. Oke. Terus kuantitative trading ini yang pakai model matematika canggih buat trading. Kedokteran, tapi ini terutama di negara kayak AS ya, yang sistem gajinya bikin dokter dibayar tinggi banget. Hukum, kalau bisa masuk sekolah hukum top. Sama software engineering. Wah, banyak juga ya pilihannya. Ada contoh orangnya nggak? Ada contoh menarik, namanya Chris Holquist. Dia lulusan filsafat, tapi terus banting setir belajar coding, jadi programmer. Gajinya tinggi banget dan tujuannya emang buat earning to give. Keren ya. Tapi bukannya jalur kayak gini ada risikonya juga? Misalnya stres tinggi, atau kerjaannya hilang diganti mesin gitu. Pasti ada. Risiko burnout atau capek kerja karena tekanannya tinggi itu nyata banget. Makanya keberlanjutan jadi penting. Jangan sampai niat baik malah bikin diri sendiri hancur. Betul. Soal otomatisasi juga dibahas. Dikasih contoh historis kayak knocker uppers dulu. Ada profesi orang dibayar buat bangunin orang lain sebelum ada jam waker. Kan hilang tuh kerjaannya. Iya. Nah, ke depan juga ada potensi ancaman dari mobil tanpa sopir, otomatisasi kerjaan admin, macem-macem. Jadi, mikirin keberlanjutan karir sama kecocokan pribadi itu tetap penting banget biar strategi earning to give ini bisa jalan jangka panjang. Oke, jadi pilihan aman ini ada plus minusnya ya, mesti dihitung benar-benar. Nah, sekarang kita ke kategori kedua nih. Peluang jangka panjang berpotensi tinggi. Ini kedengarannya lebih wow, tapi lebih beresiko ya. Betul, jalur-jalur di sini tuh cirinya resiko gagalnya lebih gede. Tapi kalau berhasil, potensi dampaknya bisa masif banget, luar biasa. Di sini konsep nilai harapan itu kepake ya. Iya, expected value. Kita coba nimbang. Oke, peluang berhasilnya mungkin kecil nih, cuma sekian persen. Tapi kalau berhasil, dampaknya bisa ngubah dunia misalnya. Nah, perkalian antara peluang sama dampak itu sepadan nggak sama risikonya? Gitu mikirnya. Menarik. Apa aja contoh jalur karir di kategori ini? Salah satunya wirausaha, bisa bikin organisasi nirlaba yang inovatif, bisa juga bikin perusahaan prosit tapi yang punya misi sosial kuat. Ada contohnya? Contoh nirlaba itu Give Directly, didiriin sama Paul Niehaus, PhD Ekonomi dari Harvard. Mereka pionir ngasih bantuan tunai langsung tanpa syarat ke orang miskin. Dampaknya dinilai gede banget, mungkin lebih gede daripada kalau si Niehaus ini milih jalur earning to give biasa. Wow. Kalau yang profit, dia buat publiknya. Iya, contohnya Startup Wave, didiriin Lincoln Quirk. Tujuannya motong biaya kirim uang antar negara, remitansi.
Kalau mereka berhasil, potensi duit tambahan yang ngalir ke negara miskin bisa miliaran dolar tiap tahun. Gila, dampaknya memang nggak main-main ya kalau berhasil. Oke, selain wirausaha apa lagi? Jalur berikutnya itu penelitian. Kalau kita lihat sejarah, dampak penelitian itu masif banget kan? Iya sih, banyak penemuan penting dari riset ya. Haber-Bosch, golongan darah oleh Lance Steiner, vaksin batuk rejan oleh Eldring dan Kendrick, penemuan HIV oleh Barré-Sinoussi dan Montagnier, semua itu hasil riset. Benar-benar. Nah, bidang penelitian ini sering dianggap kurang disuplai sama pasar. Kenapa? Karena manfaatnya sering nyebar luas, susah diprivatisasi, terus baru kelihatan hasilnya jangka panjang. Distribusi pencapaiannya juga cenderung fat-tailed. Fat-tailed, maksudnya? Artinya, sebagian kecil peneliti atau penemuan itu ngasih dampak yang gede banget, sementara yang lain mungkin dampaknya biasa aja. Jadi, ini bisa jadi jalur yang oke banget kalau Anda punya potensi buat benar-benar unggul di bidang Anda. Oke. Tapi katanya prospek kerjanya beda-beda ya, antar bidang? Ya, itu perlu dicatat juga. Prospek kerja setelah S3 bisa beda jauh. Terus, kerja interdisipliner, kayak kolaborasi psikolog Kahneman sama Tversky yang ngubah ilmu ekonomi, itu juga bisa berdampak banget. Sama pentingnya juga mindahin teori ke aplikasi praktis. Oke. Nah, jalur jangka panjang yang ketiga. Yang ketiga itu politik dan advokasi. Peluang buat dapat posisi penting di politik mungkin kecil ya, tapi kalau berhasil daya ungkitnya buat bikin perubahan kebijakan itu gede banget. Iya sih. Kebijakan kan ngaruh ke banyak orang ya. Banget. Di buku disebut ada perhitungan potensi dampak jadi anggota parlemen atau bahkan PM di Inggris. Wow, kalau advokasi itu nggak harus jadi politisi kan? Nggak harus, bisa lewat jurnalisme atau jadi intelektual publik. Orang yang nyebarin gagasan-gagasan penting gitu. Contohnya Dylan Matthews, lulusan Harvard yang jadi jurnalis di Fox.com. Tujuannya emang spesifik buat promosiin ide kayak kebijakan imigrasi liberal, pendapatan dasar universal, termasuk juga earning to give. Oke, jadi semua jalur peluang jangka panjang ini intinya risiko tinggi, tapi potensi imbalan dampaknya juga luar biasa tinggi ya. Bener banget. Dan penting buat selalu ngevaluasinya balik, pakai kerangka 3 faktor tadi. Cocok nggak sama diri kita, potensi dampaknya gimana kalau berhasil, terus gimana ini ngebangun modal karir kita, bahkan kalaupun nggak sampai puncak. Sip. Satu lagi nih yang sering ditanyain orang. Gimana soal volunteering, kerja sukarela gitu? Efektif nggak sih buat bikin perbedaan? Nah, pandangan di bab ini lumayan pragmatis soal ini. Dampak langsung dari volunteering, apalagi kalau jangka pendek dan kita nggak punya skill spesifik, itu seringnya terbatas. Oh iya? Kenapa gitu? Iya, kadang malah bisa agak ngerepotin organisasinya. Kan mereka butuh waktu buat ngajarin, ngawasin. Masuk akal juga sih. Jadi nggak guna dong volunteering? Bukan gitu juga. Lebih baik ngelihat volunteering itu sebagai kesempatan bagus buat 1, bangun skill baru, 2, dapat pengalaman lapangan, dan 3, ini yang paling penting mungkin, buat nguji kecocokan pribadi kita. Cocok nggak sih kita sama isu ini atau sama tipe kerjaan kayak gini? Balik lagi ke faktor personal fit tadi. Wah, ini nyambung sama pengalaman saya dulu pas volunteer ngajar di Ethiopia waktu kuliah. Kalau dipikir-pikir sekarang, dampak terbesar dari perjalanan itu mungkin bukan ke nilai murid-murid di sana ya, tapi lebih ke diri saya sendiri. Itu ngebentuk banget cara pandang saya, pilihan hidup saya setelahnya. Nah, itu contoh yang pas banget. Perspektif ini juga berlaku buat Anda yang mungkin udah kerja nih, udah di tengah karir, terus kepikiran mau pindah jalur biar dampaknya lebih gede. Gimana tuh kalau udah di tengah karir? Kerangka 3 faktor tadi, kecocokan, dampak saat bekerja, dampak nanti, tetap jadi panduan utamanya. Bedanya, Anda kan udah punya modal karir ya, udah punya skill, jaringan, reputasi, itu jadi aset penting pas mau transisi. Oke. Nah, jalur earning to give bisa jadi pilihan yang kuat banget di sini. Apalagi kalau skill Anda sekarang nggak langsung nyambung sama kerjaan berdampak tinggi lainnya. Tapi apa? ada peringatan penting juga. Jangan buru-buru pindah dari kerjaan gaji tinggi ke kerjaan nirlaba yang mungkin dampaknya nggak seberapa tanpa analisis yang cermat dulu. Bisa jadi di beberapa kasus, strategi yang lebih ngefek itu justru tetap di kerjaan lama Anda, tapi salurin sebagian gaji secara efektif ke organisasi-organisasi terbaik. Oh, jadi belum tentu pindah ke nirlaba itu selalu lebih baik ya?
Mesti dihitung dampaknya. Oke. Baik, kayaknya kita udah lumayan dalam nih ngebahas argumen dan kerangka dari bab 9 ini ya. Kalau boleh saya coba tarik benang merahnya nih. Silahkan. Jadi intinya, milih karier buat bikin perbedaan itu ternyata bukan cuma soal nyari passion atau ngikutin kata hati aja ya. Ini lebih kayak keputusan strategis. Butuh mikir, butuh riset. Betul. Keputusan ini idealnya nimbangin 3 hal. Cocok nggak sih kerjaan itu sama kita, personal fit? Seberapa besar dampak yang bisa kita bikin pas lagi kerja? Impact in the job, lewat tenaga, duit, atau pengaruh? Dan gimana kerjaan itu jadi investasi buat dampak kita di masa depan? Ngebangun modal karir, impact later in life. Gitu kan ya? Tepat sekali rangkumannya. Dan kalau ingat, kita kerja itu kan katanya sekitar 80.000 jam seumur hidup ya. Gede banget angkanya. Iya, lama banget itu. Jadi rasanya wajar banget kalau kita ngeluangin waktu yang serius buat mikirin ini. Bahkan tadi disaranin, ngalokasiin 1% waktu kerja kita, itu sekitar 800 jam atau 20 mingguan kerja, khusus buat riset dan ngerencanain karir. Kedengarannya banyak ya, tapi kalau dipikirin lagi buat keputusan sepenting ini, mungkin sepadan. Iya juga sih. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa jadi bahan renungan buat pendengar kita. Mungkin satu pertanyaan reflektif ya, yang sedikit ngembangin diskusi kita tadi. Gini, jangan-jangan buat sebagian dari kita, langkah karir yang paling gede dampaknya itu bukanlah ngubah apa pekerjaan kita sehari-hari, Oh ya? Terus apa dong? tapi ngubah bagaimana kita ngelihat dan ngarahin sumber daya yang udah dihasilin sama karir kita sekarang. Sumber daya itu kan bisa waktu luang, bisa uang, bisa pengaruh kita. Gimana kalau sumber daya itu kita arahin secara sadar, secara strategis, ke tujuan-tujuan yang paling efektif buat bikin dunia jadi lebih baik? Wah, ini dalam nih. Ini kayaknya nyambung lagi ke ide bahwa ya sesuai kapasitas masing-masing, hampir semua orang tuh bisa aja nerapin prinsip menghasilkan untuk menyumbang. Atau kontribusi strategis lainnya. Nggak peduli apa profesinya sekarang. Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng mungkin. Perspektif yang kuat banget buat nutup diskusi kita kali ini. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas sumber kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.